Hari. Teman-teman, salam sejahtera buat teman-teman semua yang bisa bergabung. Tidak mudah bisa mengumpulkan teman, apalagi tepat waktu ya. Dan mengumumkan di grup para leaders. Jadi diumumkan juga banyak yang maaf Pak, saya bakal terlambat. Ya supaya nggak terlambat harusnya berangkat sederhana ya. Tapi kembali saya melihat memang orang bisa memilih alasan ya, dibandingkan dengan memilih solusi. Cari solusi bisa dapat, cari alasan bisa dapat, tinggal mau pilih yang mana. Nah teman-teman semua, pagi hari ini saya bersyukur kita ada leader baru. Nanti beliau akan memberikan wejangan. Pak Alfi Wahyu menggantikan Pak Rahmat Mawardi di posisi HR, ya, Human Resources, General Affairs, dan Legal. Jadi dulu Legal langsung di bawah saya, tapi karena Pak Alfi punya background yang cukup kuat di bidang hukum, beliau juga lawyer, maka saya pindahkan Pak Ronald dan Pak Yani sekarang report direct ke Pak Alfi. Ya, cocok karena beliau masuk di momen ketika kita menemui banyak kasus-kasus yang sebetulnya ya kita malu juga. Ya, kita dulu terkenal ya, ada user kerjanya cepat, saking kerjanya cepat, majunya lambat. Tapi sekarang di beberapa tim lapangan, khususnya mungkin mandor-mandor yang bekerja, ada Rinsa itu terkenalnya bukan hal-hal yang baik. Terkenalnya korup. Ada Rinsa itu karyawannya korup. Meres, nginjek mandor itu udah posisi paling kecil, paling rendah di level atau di siklus project ya. Dari operator yang punya dana ngasih ke teknologi vendor, ngasih ke kontraktor, paling rendah itu mandor. Jadi buat saya ada karyawan kita yang sampai menginjak-injak mandor itu memprihatinkan. Ya, minta duit sama mandor, ya. Minta duit, kalau enggak dia ngancem. Orang kita ini ngancem, kalau nggak dikasih, ya nggak dikasih kerjaan lagi mandornya. Jahat sekali, ya. Buat saya jahat sekali. Orang seperti itu kok ya ada. Ya. Jadi menginjak orang kecil. Buat saya kalau orang kecil diinjak itu, wah, saya berpikir doanya orang kecil itu mujarab. Doanya orang kecil itu mudah. Jadi kalau ada orang kecil diinjak, itu saya kok nggak yakin orang yang menginjak itu hidupnya akan tenang. Maka pesan saya, kalau tidak ada orangnya di sini ya, itu tanggung jawab para leader langsung untuk terus mengingatkan jangan melakukan hal-hal tindakan yang korup. Satu saat pasti ketahuan. Nggak ketahuan di sini, dia bisa ketahuan di tempat lain. Karena apa? Korupsi kalau sudah jadi budaya itu merupakan kumulasi dari perjalanan waktu yang panjang. Dari mulai pikiran, bulan lalu ya saya sampaikan, orang kalau nggak bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan, lama-lama keinginan jadi kebutuhan. Terus nggak pernah cukup. Orang yang bahagia yang bisa bersyukur, karena dia tahu kebutuhannya ya cuma segitu. Dia nggak pikir aneh-aneh. Tapi kalau orang sudah nggak bisa membedakan kebutuhan sama keinginan, yang terjadi korup. Karena dianggap nggak cukup, dia melakukan hal-hal yang mudah dilakukan, paling gampang dilakukan ya korup. Ya. Jadi dari pikiran, kemudian dia mulai berani melakukan, ada tindakan. Tindakan terus dilakukan, lama-lama menjadi kebiasaan. Betul. Kita ini manusia kebiasaan, kamu melakukan hal itu terus, lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan dilakukan terus, lama-lama jadi budaya.
Ya sampai kalau kita dengar dari orang luar, waduh, Adil Winca ini orang-orangnya korup, neken gitu ya, injek-injek, minta duit terus, itu jadi didengar sama orang lain budayanya Adil Winca jadi memalukan. Maka ya sudah lah yang begitu-begitu. Saya sampaikan kalau gaji di Adil Winca nggak cukup, gentleman aja keluar, gitu. Nggak cukup keluar. Tapi di luaran, kalau kalian mau itu ya sebetulnya memalukan itu. Jadi pesan saya, pesan dari para pimpinan pasti sama. Oh, nolong, jangan nolong. Apalagi ngerampok. Nolong, rampok di rumah sendiri ya. Jangan, saya cuma sampaikan jangan lakukan. Kurang apa lagi gitu kita menyampaikan. Terus kemudian ada yang menyalahkan, wah kita jarang diingatkan untuk gak korupsi, kita jarang diingatkan gak nyolong. Dari kecil orang tua kita udah ngajarin kita ya. Bayangkan betapa sulitnya orang kalau sudah diingatkan sejak kecil, sejak sekolah, di lingkungan agama, diingatkan gak melakukan hal-hal yang buruk, masih melakukan. Betapa sulitnya mengubah orang itu. Apalagi cuma atasan yang ketemunya paling berapa jam sehari, kadang-kadang nggak pernah ketemu, apalagi kalau di luar kota. Betapa sulitnya mengubah orang-orang korupsi. Makanya akhirnya ke bawah sampai posisi tinggi pemerintahan kan. Teman-teman kan baca viral sekali. Apa nggak malu? Dia memberi makan keluarganya dari hasil korupsi. Semuanya korupsi kalau kita lihat ya. Ya sorry mengatakan begitu walaupun ini belum diputus oleh hakim, tapi berita viralnya kan bahkan seorang menteri. Itu menteri itu sebelumnya dari gubernur, teman-teman. Posisi paling top di sebuah provinsi sudah gubernur dan beberapa kali terpilih. Jadi kita lihatnya bukan hebatnya sekarang. Betapa banyaknya yang dikorupsi selama dia memimpin. Ya kan? Yang tadinya orang wow, hebat. Sekarang yang terjadi apa? Wah, memalukan sekali gitu ya. Malu gak cuma dia, istrinya juga ya, keluarganya juga. Orang itu sampai keluarga besarnya semua menerima uang hasil korupsi. Itu mempermalukan. Jadi kalau di ulang tahun ke-30 Adil Winca itu, teman-teman yang datang ingat ya, kita ini Adil Winca ini Pak Martus pernah sampaikan itu berkat doa ibu ya. Kita ada apa yang ingin kita lakukan, rencana seperti apa, hal-hal besar, tantangan, masalah yang kita ada, kita titip sama ibu untuk didoakan. Emang berani gitu. Kalian titip doa sama ibu, bu saya mau korupsi, bu saya mau nyolong, tolong didoakan. Ada yang begitu? Saya pikir nggak ada ya. Maka betapa sakitnya gitu ya, mungkin betapa menangisnya itu ibu kalau melihat anaknya itu ternyata yang selama ini di bangga-banggakan korup ternyata. Wah, sugih karena korup. Oh, saya jangan-jangan kemarin dikasih uang THR dari hasil korupsi. Ya kan, menyedihkan sekali gitu. Ya. Ibu kita dihadiahi dengan berita seperti itu. Maka kemarin ada ya, ada karyawan di Bandung, ibunya sampai pingsan-pingsan. Ibunya sampai pingsan-pingsan ketika tahu anaknya maling. Dan ini dapat lagi pagi ini. Ternyata nilai yang dimaling itu nambah terus. Nilainya nambah terus. Jadi yang dikorupsi itu tambah gede, puluhan juta. Sedih ya. Dulu pernah di kita ada karyawan yang merasa sok punya backingan polisi, backingannya polisi. Jadi dia nggak mengembalikan aset perusahaan, laptop dibawa, kita udah ingetin. Terus yang bersangkutan sempat bekerja sama ex GM kita juga, ada teman-teman tahu ya, atasannya Pak Edi sebelumnya. Dia kerja sama orang itu. Saya udah kasih tahu Pak Jaya tolong ingetin. Itu orang itu masih bawa aset. Kalau bawa aset itu kriminal.
Oh, tapi dia merasa punya backing polisi. Kita laporkan, masuk penjara, nggak bisa apa-apa. Kriminal mau diapain? Kriminal. Ini juga sama nih. Orang yang bandungin uang dia bawa pengacara. Lalu maling mau diapain lagi? Mau dibela apanya? Mari kita menjaga masing-masing. Teman-teman ingetin temannya yang lain. Jangan biarkan kalau lihat orang yang korup, kalian gak mengerti. Mending jangan. Kita sudah dengar atasan kita ngasih tahu, jangan korup, jangan maling. Nanti nggak ada yang bisa menyelamatkan. Kasihan. Dari saya itu teman-teman. Ya. Kalau mau berjamaah kita bekerja, berusaha, marketing ya. Saya tadi itu kasih ke Pak Alvin. Everybody is a marketer. Semua orang itu menjadi sales. Kita ada yang bisa lagi butuh banyak banget project. Revenue kita kecil sekali. Ya, dari target kita besar sekali, target kita 660 miliar tahun. Q1 kita baru mencapai 10%. Kecil sekali. Ya. Jadi yang diperlukan sebetulnya ayo kita mempromosikan, mencari proyek bersama-sama. Ya, kalau ada opportunity di luar, konstruksi, fiber optik, maintenance, apapun lah yang kita bisa lakukan, informasikan ke atasan, informasikan ke sales kita. Ya kita ada opportunity ya. Kemarin dari Mas Aris gitu. Opportunity banyak konstruksi dengan segera informasi ke dia. Siapa tahu bisa di. Jadi berjamaahnya kita berjamaah untuk yang baik. Ya, jangan berjamaahnya untuk korupsi. Oh yang lain korupsi, saya ikut korupsi. Takut nggak kebahagiaan. Ya. Nanti kalau yang lain dukung, emang mau ikut dukung juga. Kan ya, jangan. Ya. Itu pesan saya pagi ini. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Alfi untuk beliau memperkenalkan diri dan memberikan beberapa wejangan, beberapa nasihat. Terima kasih semuanya. Semangat lagi. Baik. Selanjutnya Bapak Alfi kami persilahkan. Selamat pagi untuk Pak Roni, selamat pagi untuk Bu Ipon, selamat pagi Pak Nonton, dan selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Tadi pimpinan kita semua sudah mempertanyakan saya. Saya ulang lagi, nama saya Alfi Wahyu. Saya adalah bertanggung jawab terhadap divisi Departemen ARB, AR dan DA dan legal. Nah, adapun perlu saya tambahkan di legal ini ada juga satu nama yang memang selama ini berperan cukup aktif di dalam berlangsungnya PT Adil Masa, yaitu Bapak Namang. Beliau ada di belakang Bapak Ibu sekalian. Beliau memang lebih banyak ke tim legal yang lebih kepada investigasi atau kontrol. Ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal poin. Pertama, sejak kemarin HRD telah menciptakan logo yang bekerja buat tim kami, tim saya, yaitu satu hati. Ya. Moto kami adalah satu hati. Artinya apa? Pertama, sinergi kita. Satu sama lain kita harus sinergi. Yang kedua, kita patuh pada pimpinan, peraturan perusahaan dan peraturan negara. Yang ketiga, kita akan menciptakan suasana harmoni. Bahwa apapun yang terjadi, mari kita selesaikan secara profesional. Yang keempat, dengan harmoni diharapkan kita menciptakan namanya keteladanan. Teladan. Dan yang I, hati yang I adalah kita integritas. Ya. Saya mau menekankan I yang terakhir dulu. Karena berdasarkan fakta yang ada dalam apa yang sudah saya lakukan selama minggu kedua ini, bergabung dengan keluarga besar di Gansa. Patuh integritas. Bicara integritas tidak lepas bicara daripada namanya proses hukum. Ya, oleh karena itu, bicara proses hukum tentunya saya bagi dua. Pertama integritas, yang kedua adalah ketaatan, kepatuhan. Minggu lalu, saya nggak mau sebut namanya, menghadap ke saya. Ini berkaitan dengan legalitas. Pak, saya mau mundur. Baik, saya bilang. Sudah dipikirkan? Sudah, Pak. Alasan mundur karena opportunity. Baik, perusahaan tidak akan mengintervensi. Tapi Bapak tahu nggak? Di PKWT, di angka 16 huruf A, barang siapa yang menyelesaikan kontrak waktunya, wajib membayar ganti rugi.
pasal tersebut, angka tersebut adalah kutipan dari pasal 62 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Kutipan. Maksudnya apa? Barang siapa yang menyelesaikan kontrak sebelum waktunya, mohon maaf, ini udah given. Dan beliau mencoba bernegosiasi kepada pimpinan kita semua, tapi saya bilang, Pak, mohon izin, kalau orang ini tetap betul ngeyel, saya akan kasuskan. Saya minta izin kepada beliau, pimpinan kita semua. Nah, ingat ya, saya akan kasuskan. Karena apa? Ini bukan pertama saya percaya. Di zaman pendahulu saya, Pak Rahmat dan seterusnya, banyak hal ini terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya tim di rekrutmen menangkan Pak Alfi, ini mau ditawar pasal 16 ya di PKWT. Saya bilang jalan. Kenapa? Ini bukan aturannya Hadi Wiranto, tapi aturan negara pasal 62 Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi artinya kalau Anda mau bergabung, silakan baca aturan ini. Karena di sini tidak ada penekanan ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Di sini sukarela. Itu juga saya katakan kepada Bapak tersebut, itu juga berlaku buat diri saya. Walaupun saya punya background law dan lawyer, itu sudah mengikat. Jadi apa? Yang saya mau maksudkan ini, mari Bapak dan Ibu sekalian, hormatilah apa yang sudah ditandatangani. Ya, hormatilah. Hari ini tadi di grup AT ada orang yang mengundurkan diri. Tadi saya sempat dengan Pak Robert, Pak siapa orangnya? Apakah ini hari ini sudah selesai KWT-nya atau memang sebelumnya? Ya, hari ini nih, tadi saya diskusi dengan Pak Robert, Pak siapa Pak nama ini, Pak inisial ini siapa? Saya bilang gitu. Saya harus lihat dulu nih. Karena apa? Sekali lagi, apa yang sudah kita tanda tangani, marilah kita hormati. Itulah tugas legal ya. Jadi, yang perlu saya tekankan, jangan legal itu menjadi barang paranoid. Bukan. Legal itu adalah menjaga untuk satu sama lain bertindak sesuai dengan track. Nah, itu adalah secara legal. Yang kedua, tadi pimpinan kita mengatakan sales. Benar, bahwa kita semua yang di ruangan ini atau di halaman ini adalah sales. Artinya apa? Ya tentunya kita selain punya job desk masing-masing, ya kita diharapkan bisa membantu mengembangkan, memajukan perusahaan ini secara benar. Dan perlu saya sampaikan juga, hari ini adalah momentum buat pimpinan sesuai dengan undangan kami, bahwa di sini kami akan melakukan one-on-one. Artinya kita akan melakukan brainstorming untuk apa-apa yang menjadi lebih maju ke depan. Dengan harapan kasus fraud di zaman kepemimpinan saya insya Allah itu akan berkurang. Satu. Yang kedua, insya Allah kasus-kasus yang sedang berjalan akan ada kekuatan hukum, baik itu ganti rugi ataupun penjara. Dan hari ini saya juga berkomunikasi dengan Direktur Keuangan yaitu Bupat untuk memberikan update kasus mana yang statusnya masih on itu masih berlangsung ya. Kasus mana yang kasusnya sudah inkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum itu tetap. Tentunya saya nggak akan sendiri, dibantu oleh Pak Namang, Pak Ronald dan Bu Yani untuk mengupdate kasus-kasus ini. Karena itu menjadikan prioritas perusahaan ini agar ini selesai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, jadi itu masalah integritas dan masalah PKWT. Sekali lagi Bapak dan Ibu, tolong hormati apa yang sudah kita jalankan. Perusahaan tidak minta lebih, tidak minta kurang, hanya menjalankan itu saja. Bapak mau keluar? Boleh. Tapi ada sanksinya, lihat PKWT yang sudah tanda tangani, angka 16. Nah, berikutnya juga, mulai tahun ini dan seterusnya, kita akan melakukan namanya kompetensi Pak. Hari Kamis, saya akan presentasi di bawah pimpinan beliau akan melakukan kompetensi Pak. Masing-masing kompetensi orang akan ada. Artinya apa? Orang akan bisa mengikuti training pengembangan diri berdasarkan kompetensi. Dan juga berdasarkan training adalah salah satu syarat buat Bapak dan Ibu sekalian kalau mau promosi Pak. Saya sudah sampaikan ke pimpinan kita semua bahwa tidak ada orang yang tidak akan dipromosikan. Boleh mau promosi, tapi harus ada syaratnya. Ya, jadi itu sudah kami rangkum dan mulai minggu ini sampai 3 hari ke depan saya dari HRD dengan tim saya akan melakukan one-on-one. Nah, sebagai informasi aja nih, jam 10 nanti saya dengan tim construction yang dibawa pimpinan Ibu Yai dan selanjutnya. Itu akan kita brainstorming, kita bedah di mana sih kendala yang selama ini dilakukan oleh tim konstruksi yang dibawa pimpinan Ibu Yai agar kita maju ke depan. Itulah gunanya kami dengan moto tadi satu hati harus menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Semoga apa yang kita harapkan bisa sama-sama. Dan
jangan lupa ya Bapak dan Ibu sekalian, kami butuh yang namanya komunikasi. Ya, saya ulangi, saya terangkan. Kami butuh yang namanya komunikasi. Saya dengar memang ada beberapa leader yang komunikasinya susah. Tidak apa-apa. Nanti pada saatnya kita akan bantu bagaimana memecahkan. Yang kedua, leader itu tidak bisa kerja sendiri ya Bapak dan Ibu sekalian. Leader itu ada perpanjangan tangan melalui manajer atau melalui para supervisor atau leader. Karena ingat, perusahaan itu adalah organisasi Pak. Organisasi akan berkembang kalau ada pendelegasian. Kita analogikan perusahaan itu seperti kayak kita misalnya di ketentaraan atau TNI. Ada panglima, panglima akan diturunkan kepada pangdam. Pangdam ada koran kodim dan seterusnya. Nah itu maksud saya. Di perusahaan itu sama, ada direktur utama dan para direktur BOD. BOD ada para GM atau division head, division ada para development head. Itulah pendelegasiannya. Jangan semuanya centralized. Karena saya dengar ini ada seorang pemimpin yang centralized. Keputusannya saklek. Saya bilang salah. Bagaimana kalau pimpinan itu pada saat diposisikan sedang cuti dan lain-lain, kalau tidak melakukan pendelegasian wewenang tanggung jawabnya. Nah itulah sebabnya kenapa saya sampaikan ini, agar Bapak dan Ibu sekalian jangan terpleset dengan yang namanya absolute power Pak, kewenangan yang absolut ya, jangan. Saya pun juga membatasi mana di ranah-ranah saya yang menjadi kewenangan saya dan di mana ranah-ranah di bawah tim saya menjadi kewenangannya. Itu yang diingat ya Pak, karena one on one akan menggali itu semua dengan waktu yang sangat singkat, hanya 2 jam, agar itu bisa terbuka di mana handicapnya atau bottlenecknya masalah itu terjadi. Dan itu saya terbuka, tim saya terbuka untuk diskusi. Ya, tadi saya katakan bahwa komunikasi itu penting. Setelah komunikasi, tentunya tadi oleh pimpinan kita semua, Bapak Roni, integritas. Di zaman saya, kalau ada apa-apa, kalau dia nggak mau ngaku, ya udah, karena perusahaan ini bukan hakim, maka proses hukum akan berjalan. Yang saya sangat khawatirkan, ya, ini fakta ya, mereka yang korupsi lari Pak. Dan ingat bagi ya, yang saya Islam, kerja itu ibadah ya Pak. Ingat ya, bagi yang Islam Muslim, kerja itu bagian dari ibadah. Artinya apa? Marilah kita beribadah sebagaimana mestinya. Bukan beribadah tadi jamaah untuk korupsi. Harusnya kita jamaah untuk yang kebaikan. Ingat, yang Muslim tolong ingat ini kerja adalah ibadah. Dan yang sangat saya miris, sebagian pelakunya, ya terguganya, bahasa hukumnya tergugat, itu saudara seimbang saya. Itu mirisnya saya. Harusnya dia tahu bahwa ini adalah kerja bagian dari ibadah dan dia sebagai tulang punggung keluarga. Seperti tadi Pak Ron sampaikan, ibunya sampai pingsan. Artinya apa? Dia tidak melaksanakan syariat Islamnya. Ya, jadi kerja itu bagian daripada ibadah. Tolong Bapak dan Ibu dan saudara sekalian pikirkan hal ini. Karena tentunya kalau sudah korupsi Pak, hanya 2 Pak. Mau mengembalikan atau pidana berjalan. Pasalnya mau tahu? Bisa 372, bisa 374. Undang-undang pidana. 374 artinya kalau selevel saya sudah menggunakan kekuasaan ya, korupsi itu 374. Kalau bapak-bapak sekalian, misalnya yang bukan pidana bawahan itu 372, 8. Minta tolong ya Bapak dan Ibu itu diingat agar di zaman saya cukup yang segelintir orang ini saja yang di belakang saya yang belum terbuka atau statusnya masih open, cukup, jangan ada yang baru lagi Pak, tolong. Tapi kemarin yang Pak Roni ada satu tim recruitment, saya nggak sebut nama, timnya aja mengaku di depan beliau, saya sampaikan kepada saya, dan bilang Pak, eksekusi. Karena apa? Begitu kita tidak melakukan eksekusi, itu menjadikan presiden buruk buat perusahaan. Akhirnya beliau melakukan, sudah selesai. Sudah begitu ya Pak dan Ibu. Artinya itu sudah baik-baik pimpinan kita semua Pak Roni untuk yang bersangkutan mundur dari jabatannya. Karena pada saat itu saya masih baru 2 atau 3 hari beliau menyampaikan kepada saya, maaf ini di mana? Eksekusi aja Pak. Mudah diri ya Pak. Hitung-hitungannya seperti apa? Karena yang bersangkutan merasakan dirinya memang dia bersalah dan pimpinan kita sudah baik ya kita pernah mundur aja.
Ya itulah, itu yang terbaik buat yang bersangkutan. Kalau nggak terbaik, yang sedang kasus yang sedang ditangani Pak Mamang sebagai investigator di lapangan dan Pak Ronald juga. Ya itu yang perlu saya sampaikan, nggak panjang lebar. Saya percaya Bapak dan Ibu sekalian yang ada di halaman ini adalah para profesional semua dan tahu di mana kita berbuat dan tahu mana yang baik dan tidak baik. Sekali lagi tolong, ibarat saya, tolong jangan sampai terulang. Karena kasus-kasus ini bisa kita kembangkan. Yang terbaru, lagi saya sudah sampaikan ke Pak Putranto, Februari, ada case yang di Jambi. Ini potensial akan litigasi atau ke pengadilan. Potensial ya, potensial. Saya sudah sampaikan ke Pak Putranto, Pak, ini kelihatannya akan potensial. Karena ada sedikit dari sisi saya dan sisi legal yang akan menimbulkan kerugian yang cukup besar buat perusahaan. Ya, itu yang saya perlu update ke Bapak Ibu sekalian dari sisi legalnya ya. Dari sisi pengembangan nanti kita berjalan, dari sisi umum sama, dan jangan lupa dari sisi satu lagi adalah legal dan pengembangan training, pelatihan. Insya Allah di zaman kepemimpinan saya itu berjalan dengan baik dan sekali lagi saya mulai Kamis ini dan tentu akan melakukan konsultasi dan saya berharap ini didukung oleh Bapak dan Ibu sekalian ya Pak ya. Saya berharap sekali, kenapa? Ini demi Bapak dan Ibu sekalian. Karena saya pasti lihat ya tanya-tanya Pak, ada orang lama di sini rata-rata orang lama semua, 5 tahun semua. Terakhir saya bilang, Bapak ini bahasa saya, kenapa Bapak melanjutkan diri sudah 12 tahun ya hanya gara-gara sejumlah uang. Saya ngomong kepada yang bersangkutan, Bapak ini orang lama loh Pak, 12 tahun melanjutkan diri hanya gara-gara sekian juta. Saya bahasa saya, Bapak nggak sayang masa kerja Bapak 12 tahun? Ya bahasa saya waktu itu bilang melanjutkan diri untuk perbuatan yang negatif. Ya Pak, bagaimana ya Pak? Artinya nggak apa-apa Pak, tapi Bapak tahu bahwa Bapak sudah membuang masa kerja Bapak setengah hidup Bapak itu di perusahaan ini hanya sekian juta rupiah dia selesai. Ya untungnya kita semua, tapi ya sudah. Yang penting mengembalikan kerugian aja. Baik, saya bilang. Alhamdulillah kelar semua kerugiannya ya. Sekali lagi, divisi hukum itu juga punya humanity ya, punya rasa kemanusiaan. Sepanjang orang itu mengakui kesalahannya dan mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan ini. Tapi kalau yang bersangkutan ngeyel, tadi bahasa saya sudah sampaikan, akan saya kasuskan. Ya ingat ya, saya ada rasa humanity. Kami Pak Namang, Pak Ronald, Bu Yani dari punya rasa humanity. Tapi kalau orang itu sudah keras kepala dan tidak mau kesalahan, ya saya bilang Pak Namang, Pak Ronald, kasusnya berjalan, bergulir. Dari sisi legal ada namanya RG Pak, Retroactive Justice. Itu yang kita pakai. Orang hukum itu pasti mengedepankan RG Pak, Retroactive Justice. Sepanjang itu mau bekerja sama dengan pihak yang dirugikan. Ya, jadi tidak semata-mata hukum-hukum tidak, tapi ada Retroactive Justice. Baik, kepada Ibu sekalian, itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan untuk kedepannya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Semoga apa yang kita sudah tanam akan kita tuai sesuai dengan apa yang kita lakukan. Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak lama, bentar aja. Yang pertama, saya mengingatkan kepada teman-teman ya, jadi mohon dapat menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Jadi silakan teman-teman duduk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di area-area spot-spot yang ada di sini, tapi tetap menjaga kebersihan. Jadi mungkin selesai merokok, minum, puntung rokoknya mohon dapat dibuang ke tempat sampah. Juga termasuk tadi saya lihat di beberapa parkiran ini mungkin bersih-bersih ya, bekas Indomaret, ada lotte dan sebagainya, dibuang mobil gitu. Pergi meninggalkan jejak kotoran di sekitaran. Jadi harapannya teman-teman bisa menjaga lingkungan. Karena kalau kita kerja di lingkungan yang bersih, yang enak juga, kita juga enak juga. Kan enak kalau kita kerja di sampah, tempat sampah kan ya. Padahal sampahnya kita sendiri yang buat gitu. Jadi habis makan dan sebagainya mohon dijaga sehingga juga
merawat alat-alat